dari rekan saya Angkatan Darat, Pak Agung, yang menyatakan kita begitu keluarkan pernyataan gitu karena merasa tidak kebagian. Jadi kami yang menyuarakan karena yang berani ya kami. Ya. Jadi kalau dibilang cari jabatan atau tidak kebagian jabatan, saya mohon maaf. Kami bukan tipe-tipe orang gila jabatan. Ya. Hati ini sakit begitu melihat kezoliman, melihat ketidakadilan, melihat apa segala macam hukum diobrak-abrik begini, ya terus terang kita nggak ikhlas. TNI kan prajurit, kan prajurit itu sampai mati kan. Ya. Kalau Pak Agung tuh kita terus terang aja, saya tahu Pak Agung kan, dia kan mau hidup selamanya kan. Kita ini kan akan mati, itu pasti itu. Respon bawah Pak, nggak ada, dia diam aja. Yang menjawab Wiranto. Wiranto ya orang munafik juga itu kan. Kita menghadap Pak Tri sebagai wujud kita menghargai dia. Ya, senior ya. Gitu. Dan kedua, ada masalah pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Edi Mulyadi dari Bang Edi Channel, dan hari ini saya jadi bocah cilik, bocah kecil, karena coba narasumber saya bukan cuma senior, sangat-sangat senior. Di ujung ada Laksamana Slamet Subianto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Nggih, Pak Slamet, nggih? Sehat, nggih? Yang di tengah, ini orang termasuk paling berbahaya. Letnan Jenderal Soeharto. Dulu 98 menjadi Komandan Korps Marinir ya. Yang membantu kita-kita mahasiswa terutama ketika berhadapan dengan polisi supaya nggak digebukin. Nah, yang ini legendaris juga, Mayor Jenderal Samsu Jalal, mantan Komandan Puspom ABRI ya, bukan TNI ya, ABRI ya, termasuk ngurusin polisi-polisi. Ya. Jadi siang ini saya di tempat senior saya juga, di kawasan Jakarta Selatan, ya, minta waktu para senior yang luar biasa ini karena ternyata peristiwa yang digagas beliau pada 17 April kemarin di Kelapa Gading itu membuat kegoncangan yang sangat di istana. Dari 8 tuntutan itu, ya, ada beberapa yang seru banget, tapi kalau diurut, saya rasa, mohon maaf kalau saya kurang pas. Tuntutan 8 itu paling menusuk, minta Gibran dicopot, ya kan? Ada tuntutan lain sih yang juga menurut saya penting banget, minta polisi dikembalikan fungsi kamtipnya, ya, dan nanti polisi tidak lagi langsung dibawa presiden. Kemudian ada lagi tuntutan yang lumayan penting juga adalah reshuffle kabinet anggota kabinet yang busuk. Tapi sore ini saya ingin fokus ke tuntutan 8, karena tuntutan 8 ini saya mendengar, mohon dikoreksi para senior. Saya mendengar pertama, Prabowo Subianto adalah presiden yang tentara yang sangat menghormati para seniornya. Ya, itu buktinya walaupun Agung Gumelar udah mencaci maki, anaknya jadi wamen. Walaupun Hendro Priyono mencaci maki, bilang psikopat segala macam, dia tetap dihormati. Walaupun Wiranto yang kemarinnya juga rivalitasnya tinggi sekali, tetap dapat posisi, ya kan? Sama senior-seniornya sangat hormat. Nah sekarang, tapi ada satu orang yang namanya Agung Gumelar bilang bahwa ucapan para jenderal nggak kebagian. Monggo, mau di sisi yang mana? Kita urut Pak Slamet dulu boleh? Oh, oke, Pak Harta dulu, monggo, silakan. Ya, saya ingin komentar dari rekan saya Angkatan Darat, Pak Agung, yang menyatakan bahwasanya kita begitu keluarkan pernyataan gitu karena merasa tidak kebagian. Perlu saya sampaikan di sini. Saya ingin menyampaikan kebagian apa? Nah, kebagian apa? Ya. Jadi perlu saya sampaikan, saya di forum itu, saya dengan
Pak Narko, Ya. juga dengan ya Pak Dwi, mantan Agung. Kita punya gagasan ingin mengumpulkan, makanya terbentuklah namanya forum dari purnawirawan TNI. Ya. Nggak ada polisi kan? Nggak ada, TNI. Kami nggak mau minyak dicampur dengan Air. Nggak gabung. ya, nggak bisa. Oke. Terus yang sangat menyakitkan, semuanya bersetuju dengan apa yang kami sampaikan itu 8. Karena walaupun tidak secara langsung itu sudah menjadi wacana bangsa. Iya, setuju. Jadi kami yang menyuarakan karena yang berani ya kami. Iya. Jadi kalau dibilang cari jabatan atau tidak kebagian jabatan, saya mohon maaf. Saya aja yang berada di tengah-tengah, ada yang lebih senior, ada yang... Saya itu sudah pensiun 22 tahun. Dinas 34 tahun. Iya. Apa yang saya mau cari? Kami bukan tipe-tipe orang gila jabatan. Iya. Ayah saya angkatan darat. Ayah saya seorang peltu. Peltu ya. Saya sekarang jadi letnan Bintang 3. jenderal. Oke. Apa? Saya mau kejar lagi apa? Apa kepingin jadi bintang 100 apa bintang apa? Enggak ada. Iya, Iya. Sudah sangat-sangat barokah. Saya diberikan oleh Gusti Allah. Iya. Dan diberikan penghargaan pada negara. Enggak ada kepinginan gitu, enggak ada. Oke. Tapi rasanya hati ini sakit begitu melihat kezoliman, melihat ketidakadilan, melihat apa segala macam hukum diobrak-abrik begini, ya terus terang kita nggak ikhlas. Kenapa saya bilang nggak ikhlas? Nanti anak cucu saya kayak apa hidupnya nanti? Itu yang saya anukan. Ya. Nah, oleh karenanya terus terang pada waktu itu saya dengan Pak Dwi Cahyo, saya ada berjalan ke Tangerang di salah satu pengusaha yang orang itu sangat prihatin dengan saya karena dia bilang tolonglah sama Pak Dwi, Pak Harto dibawa, masa orang yang tahun 98 yang boleh dikatakan jadinya anu kami gitu. Ya. Sekarang ini tidak punya kerjaan. Saya nggak butuh kerja. Cuman dia tanya lagi, anaknya saja sulit cari kerja. Hanya kalau kemana-mana kerja, bawa CV-nya, kurikulum VT-nya, anak Letnan Jenderal Soeharto, udah begini. Ya, udah habis. Jadi saya udah, kalau menurut saya, sudah cukup. Negara sudah memberikan pada saya, sudah cukup. Pak Harto, sebentar, lanjut ya. Ini kira-kira menurut perkiraan Pak Harto, kenapa Agung Gumelar ngomong seperti itu? Kenapa Pak Harto? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat watak dia, dia jabat sebagai ketua apa itu namanya, Lemanas itu, pegawai Lemanas. Ika. Kata alumni Lemanas. Nah, itu sampai sekarang nggak pernah diganti. Ya. Jadi kami yang nggak sependapat dengan apa yang disampaikan dia. Kami bukan tipe-tipe orang-orang yang haus jabatan. Kita kan suatu saat nanti mati, iya kan? Ya. Yang paling lama tinggal kita itu nanti di akhirat, bukan di sini. Ya. Atau gini Pak Harto, kalau saya keliru tolong diluruskan. Mungkin dia berpikir orang seperti dia gitu loh. Oh, lo bunyi karena dapat jabatan kayak gue nih, gue juga mungkin nggak? Saya kira begitu. Iya. Gambaran itu karena dari dia. Dari dia ya? Iya. Kalau saya enggak. Iya. Saya sudah bersyukur, alhamdulillah saya bisa jadi Letnan Jenderal. Alhamdulillah. Karena pada waktu saya di Sumatera, saya SD, SMP, SMA di Sumatera. Oke. Sama-sama dengan Pak Bastian. Oke. Jadi ada saran nggak dari Pak Harto buat para purnawirawan semacam Agung khususnya dan teman-teman gerombolannya itu? Karena begini Pak Harto, ngomong jabatan, Agung ini kan bukan cuma jabatan di pemerintahan yang cuma Lemanas tadi, tapi juga dia banyak komisaris di perusahaan-perusahaan oligarki. Iya. Nggak kepingin seperti itu. Oke. Iya. Prabowo waktu membangun Gerindra, saya membawa 26 jenderal dan kolonel masuk. Ingin mensukseskan supaya Gerindra waktu itu
bisa masuk ke Senayan. Oke. Masuk Senayan itu harus 4%. Tapi perjuangan kita sana sampai bisa 4,6% kita ke sana. Lari yang situ. Setelah itu apa? Sudah. Nggak ikut bawa-bawa ya? Untuk apa lagi kami itu? Sudah cukup saya. Ya. Sudah cukup saya dikasih pangkat sampai Letnan Jenderal pensiun. Sudah dikasih kayak rumah di mana perumahan angkatan laut itu. Udah. Jadi, mau apa lagi? Agung salah alamat ngomong gitu ya? Salah. Teman-teman saya juga begitu juga. Iya. Nggak ada yang kepinginan menjadi apa? Apa? Kepingin menjadi bintang 5, bintang 6, bintang... Enggak, saya bilang itu. Itu keliru cara berpikir itu. Masih kepingin, sudah mau mati saja masih kepingin menjabat. Itu alamatnya alamat dia sendiri sebetulnya. Itu saya nggak ngerti. Bisa ada orang berpikir seperti itu. Oke. Itu saya nggak bisa ngerti saya. Sip, kalau gitu. Kita pindah ke Pak Slamet Subianto, oke? Jadi teman-teman, sekarang kita ke Pak Slamet Subianto. Kita pengen tahu nih, Pak Slamet sebagai mantan Laksamana ya. Maksud saya mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Pasti juga ikut cawe-cawe pada acara tanggal 17 April. Walaupun kita tahu juga inisiatornya, provokatornya, aktor intelektualnya adalah Pak Harto dan Pak Narko. Tapi pasti Pak Slamet juga sama ini satu lagi mantan Hakim Agung. Karena dia yang tahu hukumnya. Iya. Oke, kira-kira idenya apa Pak Slamet waktu para senior ini kumpul bikin pernyataan yang pedas begitu? Apa idenya sebenarnya? Jadi kalau kita kembali bicara masalah TNI, ya, TNI kan prajurit, dan prajurit itu sampai mati kan, nggak ada pensiun, ya. Soldier never die but fade away. Kemudian juga kita itu selalu ditekankan, didoktrinkan tentang Sabta Marga. Nah, kalau kita mendalami masalah kebenaran tadi, negaranya dalam keadaan tidak benar. Ya, oleh karena itu kita wajib terpanggil untuk mengembalikan pada jalan yang sudah tetapkan. Sudah seberapa jauh melencengnya negara ini? Oh, sangat jauh. Sangat jauh. Jauh. Karena kita tidak pakai Undang-Undang Dasar 45 lagi. Karena undang yang pakai ada Undang-Undang 2002 kan. Kalau kita bicara itu, semua peraturan itu dibuat atas dasar de facto. Nah, yang 5 tadi itu de facto. Ya toh? Itu nilai, dan nilai itu adalah given. Interaksi antar ruang dan waktu menghasilkan suatu nilai itu. Ya. Nah, malah dari gini maka saya mengharapkan para purna dan adik-adik saya yang aktif lainnya itu dalami Sabta Marga. Kan itu penting untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kalau kamu pegang itu Sabta Marga, maka kamu tidak akan punya pikiran lain selain untuk kepentingan bangsa. Gitu ya. Ini yang sekarang saya lihat Sabta Marga itu diabaikan kan gitu. Jadi ya, konon ada yang bilang sambil ngeledek, ini banyak jenderal yang kalau kata istilah Pak Jenderal Sunarko, banyak jenderal jadi pengkhianat, membela oligarki, munafik. Jadi Sabta Marga menjadi Sabta Cuan. Nah, gimana tuh Pak Slamet? Saya kira betul itu, saya betul ya. Tapi ini juga merupakan kesalahan kita juga, ya toh. TNI itu adalah kontrak nyawa, ya toh. Seharusnya gaji yang diterima itu seimbang dengan pengorbanan yang akan diberikan, ya. Nah, ini. Tapi pemerintah kan tidak merhatikan itu. Kejuangan saja yang diteruskan, ya toh? Nah, saya ke depan ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Jangan menjadi herder-herder terhormat. Ya, ini kita itu punya harga diri. Ya, untuk itu jangan sampai mudah lah karena Tuhan sehingga mengorbankan diri, hal yang prinsipil itu. Mengharapkan cuan. Itulah ya toh. Nah, saat ini kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sudah waktunya kita semua, terutama TNI, purnawirawan dan aktif, harus bangkit. Negara ini tergantung dari TNI, maaf ya, untuk menyelamatkan ini. Ya toh? Karena di dalam tujuan bernegara, tujuan pertama adalah membentuk suatu negara yang melindungi segenap warga negara dan tumpah darah. Siapa yang melindungi itu?
TNI. TNI itu pagar negara ini. Kalau itu tidak dipahami percuma, ya toh? Pak Slamet, sampai itu saya potong sebentar. Jadi kalau TNI punya tugas-tugas begitu mulia, mohon maaf dikoreksi kalau saya keliru. Saya kok tidak melihat itu pada TNI aktif sekarang. Betul nggak? Gimana? Oke, kembali pada masalah itu. Seharusnya TNI itu suatu tatanan yang baik sekali. Ya, tidak begitu saja memberikan orang jabatan kalau kemampuannya tidak ada. Ya, jadi itu dihitung dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, kalau ini dilakukan seperti itu, yang hancur organisasi. Nah, itu karena terjadi selama 10 tahun Jokowi. Meritokrasi dibabat, lalu kita kenal ada geng Solo. Nah, semua pejabat tentara dan polisi adalah alumni atau geng Solo. Pripun? Ya, saya kira benar. Itu benar. Ya, nggak usah jadi ngaling-ngaling. Ya, benar. Dan sehingga dia tidak bisa mengambil suatu keputusan yang tegas atas dasar kebenaran. Ya, kan? Nah, ini yang Oke, terima kasih Pak Slamet. Kita ke saya bisa nambahkan tadi ketinggalan saya gini. Kenapa sampai forum forum Purnawirawan TNI itu terbentuk? Bukan karena kami, salah satu yang disampaikan Pak Slamet itu. Karena kita melihat tidak timbul dari yang aktif sekarang. Aktif. Akhirnya kami bersepakat untuk mengadakan. Nah, itulah ada. Kami disarankan Pak itu dikukuhkan. Nggak bisa. Sudah ada kok PPAD, PPAL, tidak ada. Tapi kalau kami kukuhkan sebagai badan hukum kewenangan, hari ini kami kukuhkan, besok kami sudah ditebas. Kenapa begitu? Ya nggak tahu karena negara kita nggak dalam baik-baik saja kan. Ini yang jadi kita harus jalan terus. Ini ada Pak Samsul Jalal ahli hukum tahu dia. Ya kan kita tahu dan saya pada waktu itu berjalan bersama dengan Pak Adi. Dia yang menjembatani sampai pada waktu usulan kami yang 8 itu, yang terakhir itu panjang. Panjang dengan alasan hukumnya yang dibawa. Tapi karena nanti kepanjangan sebagian dipotong, ditinggalkan. Iya. Tapi itu sebetulnya bukannya kita datang begitu saja untuk menurunkan si Fufu Fafa ini. Kita tidak. Kita punya alasan hukum. Kenapa? Karena ada pelanggaran hukum yang terikat ke sana. Kita nggak boleh. Kita istilahnya kita kuyo-kuyo hukum kita itu nggak boleh. Itu makanya kami terus lanjut. Tapi semua yang kami lakukan bukan dasarnya kebencian. Bukan. Dasarnya adalah ketidakbenaran. Itu yang kami lakukan. Terima kasih Pak. Itu. Pak Samsul, ini saya ingin mengulik dikit lagi, dipicu oleh Pak Slamet tadi, bagaimana menurut versi saya tadi, TNI itu tidak seperti yang harapan-harapan sebenarnya yang sekarang aktif. Misalnya gini, kan begitu ada satu saja mencoba balik ke rel yang sesungguhnya, jadi korban. Ambil contoh misalnya Panglima Kodam Siliwangi, Punto. Dia cuma nulis di Kompas saja, bahwa pemilu harus dengan benar, kalau enggak TNI akan mengambil satu langkah ke depan. Itu langsung di-grounded. Itu kan jadi pesan dari Jokowi kepada seluruh jenderal yang lain, lo macam-macam gue puntokan. Jadi semuanya tiarap semua. Gimana coba nih sama mantan dan Puspom, ahli hukum juga. Silakan Pak. Itu salah satu, salah satu kami bangkit karena itu. Karena itu ya? Karena itu, silakan. Oke. Ya kan, untuk kan tahu kan siapa Pak Kunto itu kan? Anak Patri. Dia masih jiwa semangatnya itu bersama dengan Patri. Nah itulah. Jadi itu sengaja apa yang dikatakan oleh Pak Slamet, Pak Harto tadi itu betul-betul semuanya. Gak bisa dibantah berapa. Kalau Pak Agung tuh kita tuh sengaja. Saya tahu Pak Agung kan. Dia kan mau hidup selamanya kan. Kita ini kan akan mati, udah pasti itu kan. Gak ada. Dia jangan ragu. Kalau kau cari dunia, hanya dunia yang kau dapat. Tapi kau cari akhirat, cari Tuhan. Dunia akhirat kau dapat. Pilih mana? Itu kan. Dapat dua-duanya. Iya, betul. Jadi itu yang penting. Saya sendiri, saya dapur sama Abri kan. Sebagai dipisah TNI dan Polri itu, saya bilang, TNI banyak tantangan, Polri banyak tantangan. Tantangan.
Jadi makanya ada gubernur, wah kalau ada anak-anak yang nakal, anak yang suka narkoba, mau itu kita masukkan ke barak TNI. Bagus, barak TNI ya, bukan barak polisi. Kenapa bedanya apa? Aduh, polisi apa sih? Masyarakat bukan saya, masyarakatnya nggak percaya sama polisi kan? Bayar. Ya. Polisi itu juga repot. Kenapa lebih polisi bangun kan? Polisi perkara orang lain sumber income. Perkara orang lain sumber income. Maka itu bayar. Siapa yang percaya polisi sekarang? Kapolri apa? Solo. Coba lihat Gang Solo, dia coba mengumpulkan pejabat pajak kepolisian itu ke Solo, ketemu Jokowi. Prabowo tersinggung tuh enggak? Harusnya tersinggung. Iya. Tapi ya karena dia anak buah Jokowi juga, ya dia nggak tersinggung. Hidup Jokowi. Iya. Hidup Itu paling nggak suka saya itu. Kenapa? Oke, sekarang saya mau mengajak para senior ini, khususnya Pak Samsu, menerawang. Mungkin maksudnya menerawang itu karena informasi kan tidak formal. Tapi sebagai para senior kan punya kuping banyak, punya telinga banyak, sumber gitu ya. Nah, ada nggak respon dari Prabowo atas 8 pernyataan sikap Purnawirawan senior ini? Apa responnya Prabowo? Itu sebenarnya respon Prabowo apa? Nggak ada, dia diam aja. Yang menjawab Wiranto. Wiranto ya orang munafik juga itu kan. Dia berpihak, dia mencari selamat aja kan. Wah, yang penting gue selamat, jaga masuk grup Jokowi. Siapa nih? Semua nggak ada, diam semua 1000 bahasa. Siapa yang menanggapi? Nggak ada kan, semuanya diam. Tapi mungkin karena dalam diam itu Prabowo sedang galau. Ini antara hormat pada senior atau dia tetap patuh pada Jokowi, kan galau dia jadinya. Bukan galau, ini kelihatan kok. Yang dituju mewakili itu Makam Paus, Vatikan. Jokowi kan, Jokowi apa? Jokowi siapa Jokowi? Karena dia masih menghormati Jokowi, kan? Makanya Jokowi apa? Orang komentar, oh Jokowi mau jadi paus, atau mungkin Gibran anaknya mau jadikan paus. Oh Gibran paus teri aja nggak bisa. Saya masih boleh balik ke Pak Harto lagi ya. Pak Harto sebagai penggagas dengan Pak Narko dan Pak Dwi, Pak Harto kan juga melakukan serangkaian kunjungan ke para senior, terutama Pak Tri Sutrisno ya. Saya orang luar, orang awam yang masih bocil, saya menduga bahwa gerakan para jenderal yang 300-an ini pasti sepengetahuan Pak Tri. Mungkin bahkan restu. Bukan mustahil Pak Tri mendorong. Ya kan? Coba Pak Harto ceritakan sedikit aja proses berkomunikasi dengan Pak Tri terkait dengan 8 pernyataan ini. Sedikit aja Pak. Begini, itu justru kita menghadap Pak Tri sebagai wujud kita menghargai dia. Ya, senior ya. Itu satu, senior. Menghargai dia. Dan kedua, ada masalah pada waktu itu. Masalahnya, surat kita masukkan ke Seknek berapa hari, nggak sampai kepada Prabowo. Mental ya. Jadi ada yang jagain berarti ya? Ada yang jagain berarti. Di situ ada yang menjagain. Nah, karena dia ada menjagai, kita berpikir siapa yang bisa kita minta bantuan bisa sampai ke sana. Dan ternyata habis itu kita berpikir dengan Pak Tri. Dulu waktu kita ngomong dengan Pak Tri, ada semua foto-fotonya kok. Pak Tri katakan, udah aku punya orang kok. Saya punya orang di Seknek, di Sekmil, nanti saya anukan. Itu sudah nggak benar. Kalau ada surat untuk kepada presiden, itu nggak sampai, itu nggak benar. Apalagi itu surat dari para purnawirawan. Apa purnawirawan itu pernah jaluk pada pemerintah? Apa pernah berontak? Enggak. Jaluk itu minta ya. Iya, minta. Jadi kita satu-satunya minta tolong dengan Pak Tri. Wes, Mas Ono, nanti tak telepon ke sana supaya diterima itu. Itu. Satu lagi Pak. Ini ada gosip di luar, orang bilang katanya yang tentu yang nggak suka dengan gerakan para senior ini Pak Tri kan dijebak sampai ikut-ikutan tanda tangan asli apa enggak tuh, jangan-jangan cuma gitu, itu gimana? Jadi makanya saya tanya, apakah Pak Tri bukan sekedar tahu bahkan restu mendorong sehingga suara-suara minor tentang jebakan buat Pak Tri, tanda tangan yang nggak itu gimana? Begini. Itu yang memberikan isu seperti itu. Kalau menurut saya itu orang gila. Orang gila ya. Kenapa saya bilang? Masa kita mau menjebak senior kita, kita mau menjebak orang yang udah menuntun kita,
di ABRI, sampai dia sudah wakil presiden. Kita mau jebak. Makanya saya katakan yang mengatakan itu orang gila. Gila hormat, gila jabatan, gila segala macam lah. Kita enggak ke sana. Ya. Kita ingin menyampaikan pada Pak Tri ini, Pak, kita sodorkan pada dia. Silakan baca. Dia baca itu lebih dari 2 jam. Masya Allah. Dia baca dari 2 jam. Terus dia katakan, oke, monggo. Saya tambahkan. Sebentar. Jadi teman-teman sekalian, ini penegasan dari Pak Harto. Tidak ada jebakan, tidak ada rekayasa terhadap Pak Tri. Bahkan Pak Tri yang justru membantu akses para senior ini untuk bisa komunikasi walaupun lewat surat dengan Prabowo Subianto. Ya. Jadi please, kata Pak Harto tadi, orang-orang yang sengaja menyebarkan berita, gosip, isu tentang apa tadi? Tentang jebakan, tentang apa segala macam, itu adalah orang-orang gila. Nah sekarang Pak Samsul silakan mau menambahkan. Setelah ini Pak Pak saya bukan ini bakal ya, bukan Pak. Saya terus terang, saya tahu dengan Pak Tri. Karena saya lama kumpul beliau. Waktu beliau ajudan, saya adalah pengawal pribadi presiden dan keluarga. Soeharto presiden ya? Ya. Pak Tri adalah ajudan. Di masa kumpul, kita berapa kali terbang ke luar negeri juga kemana-mana. Itu bagaimana Pak Tri itu, beliau itu siap. Betul-betul, beliau sebagai seorang prajurit siap apa saja demi untuk negara bangsa ini. Jadi nggak ada Pak Harto bilang jebakan, nggak ada. Pak Tri itu kan bukan orang yang mudah dijebak kayak sekarang ini. Pak Tri itu nggak mengharap apa lagi, sudah wakil presiden, Panglima ABRI juga dulu apa, mau jebak apa, mau cuan, nggak mikir lagi beliau itu. Iya, anaknya semua kan jadi itu kan. Artinya itu artinya si Anu kan. Gimana lagi yang di ada polisi ya, iya. Jadi semuanya itu nggak ada ya, bukan ada jebakan. Saya mendukung apabila Pak Tri nggak ada jebakannya, beliau itu nggak usah dijebak kok, mau apa lagi beliau. Nah itu. Oke, Pak Selamat sebagai penutup closing ada yang mau disampaikan? Saya mengajak kepada para pur dan juga yang masih aktif, negaramu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu saya berharap untuk berpikir lebih dalam lagi untuk menentukan langkah untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Negara ini rusak karena partai dan kita semuanya diacak-acak oleh partai. Ya. Kalau kita mau lihat secara dalam, trias politika itu bukan atas dasar nilai kebenaran bangsa. Itu atas dasar kebenaran nilai orang lain. Coba lihat, sejak kita merdeka sampai saat ini, kita tidak pernah mencapai tujuan bernegara. Ya. Yang dicapai itu hanya tujuan kepentingan masing-masing partai. Oleh karena itu sudah saatnya kita bangkit bersatu untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ingat, negara ini adalah untuk anak cucu kita ke depan. Ya. Kita harus mulai berpikir dalam-dalam, melakukan langkah-langkah bijak untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Saya mengimbau juga yang masih aktif, mari kita sama-sama. Gak ada untuk menyelamatkan negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia yang menjebuk ini. Gak ada. Mari hidup TNI. Hidup TNI. Oke, teman-teman sekalian, demikian obrolan dengan para senior. Masya Allah, usianya sudah bukan cuma lewat 70. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.